Pancasila. Pancasila itu Pancasila. Pancasila. Pancasila merujuk atau substansi dari nilai-nilai Pancasila itu lebih mudah dipahami. Namun di tengah globalisasi, bagaimana Indonesia mampu menjadikan Pancasila sebagai jati diri dan eksistensi Pancasila harus terus dijaga di tengah era globalisasi untuk menjaga segala potensi ancaman bagi negara melalui implementasi nilai Pancasila dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roma, NIM 125011163, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas 1F. Di sini saya akan menjelaskan beberapa jurnal yang telah saya baca terkait dengan materi peran orang tua dalam pendidikan anak. Adapun jurnal yang pertama yang berjudul Peran Orang Tua dalam Pendidikan Anak, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Budaya, penulis Gilang Ahmad Marzuki dan Agus Setiawan, yang terbit pada tanggal 4 Desember tahun 2022. Adapun identifikasi masalah yang saya dapat yaitu 1. Kelalaian tanggung jawab karena kesibukan. Masih ada orang tua yang lalai terhadap tanggung jawab mengasuh, merawat, dan mendidik anak karena sibuk dengan urusan pekerjaan atau hal-hal lainnya. 2. Mengalami misedukasi. Anak dibiarkan tumbuh tanpa bimbingan orang tua, berkembang dengan sendirinya dan tanpa norma agama, baik masyarakat maupun agama. Situasi ini disebut sebagai misedukasi. Pendidikan yang tidak seimbang. Masih ada orang tua yang kurang fokus atau lalai dalam memberikan ilmu agama, padahal kewajiban utamanya adalah memberikan pendidikan tidak hanya ilmu pengetahuan atau sains, tetapi juga ilmu agama. 4. Ancaman penyimpangan perilaku. Kurangnya kewaspadaan dari orang tua atau pendidik dapat menyebabkan anak mengalami penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama dan norma serta aturan masyarakat. Adapun tawaran solusi yang saya dapat dari jurnal tersebut yaitu 1. Mampu membagi waktu dan memberikan perhatian lebih orang tua. Diharapkan dapat membagi waktu untuk anaknya. Selain itu, orang tua juga harus memberikan kasih sayang serta perhatian yang lebih pada lingkungan keluarganya. 2. Mengukuhkan peran keluarga sebagai fondasi pendidikan keluarga, merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak. Pendidikan di lingkungan keluarga adalah pendidikan yang paling mendasar untuk membentuk kecerdasan, karakter, atau kepribadian. Orang tua harus menyadari bahwa lingkungan keluarga adalah fondasi dalam pembentukan kepribadian dan karakter anak. 3. Memberikan pendidikan yang seimbang, agama, ilmu, dan ilmu pengetahuan. Kewajiban utama orang tua adalah memberikan pendidikan tidak hanya ilmu pengetahuan atau sains, tetapi juga ilmu agama. Pendidikan agama dan ilmu pengetahuan sejak kecil sangat penting dalam pembentukan karakter anak. 4. Lakukan pengawasan dengan pendidikan yang baik. Dengan pengawasan dan pendidikan yang baik oleh orang tua akan membentuk karakter dan kepribadian yang baik. Begitu pula sebaliknya, berikan pendidikan yang pengetahuan serta sikap keterampilan dasar seperti pendidikan agama, budi pekerti, sopan santun, kasih sayang, dan menanamkan karakter yang baik sejak dini. Orang tua harus menjadi peran yang cukup penting untuk memberikan contoh bagi anak karena anak akan meniru apa saja yang dilakukan oleh mereka. Adapun daftar istilah yang saya dapat yaitu 1. Intelektual, berhubungan dengan kecerdasan atau daya pikir. 2. Kualitatif, jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena mendalam dengan mengumpulkan data berupa kata-kata atau narasi. 3. Data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama. Adapun jurnal yang kedua berjudul Peran Orang Tua dalam Pembentukan Pendidikan Karakter pada Anak, Jurnal Penelitian Seroja, penulis Sonia Hafiza Putri, Amalina Wahyuni Putri, serta Siti Tiara Maulia, terbit pada bulan Maret 2023. Adapun identifikasi masalah yang saya dapat yaitu 1. Kurangnya peran aktif orang tua dalam pembentukan karakter anak. Banyak orang tua yang menyerahkan sepenuhnya proses pendidikan moral dan karakter pada ke sekolah tanpa memberi bimbingan langsung di rumah. 2. Rendahnya pemahaman orang tua tentang pentingnya pendidikan karakter sejak dini. Sebagian orang tua berfokus hanya pada kecerdasan akademik anak dan mengabaikan pembentukan moral, etika, dan akhlak. 3. Kegagalan peran orang tua. Masih banyak ditemukan orang tua yang kurang optimal dalam pembentukan karakter anak, yang menyebabkan anak tidak menemukan jati dirinya dan malah berperilaku menyimpang. Adapun tawaran solusi yang saya dapat yaitu 1. Meningkatkan kerjasama antara sekolah dan keluarga. Nilai-nilai moral dan karakter yang diajarkan di sekolah harus dilanjutkan di rumah agar tidak hilang. Sekolah dan keluarga perlu sejalan dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan, menjalin komunikasi dan kedekatan emosional pada anak. Orang tua perlu mendengarkan anak, memberi perhatian dan berdiskusi tentang perilaku serta nilai-nilai baik. Kedekatan ini membuat merasa dihargai dan lebih mudah diarahkan. 3. Peran dan kewajiban utama orang tua, guru pertama. Solusi paling mendasar adalah menumbuhkan kesadaran bahwa keluarga merupakan tempat pertama dan utama atau madrasah pertama bagi anak dalam mendapatkan pendidikan karakter. Integritas pendidikan, orang tua wajib memiliki metode yang mencakup pendidikan ilmu pengetahuan, ilmu agama, moral, dan karakter secara seimbang. Optimalisasi peran orang tua harus menyadari bahwa tanggung jawab pembentukan akhlak dan karakter tidak dapat diacuhkan bahkan di tengah kesibukan lingkungan positif. Orang tua berkewajiban menciptakan suasana yang hangat, tentram, serta memberikan perhatian dan kasih sayang yang cukup kepada anak.
Adapun daftar istilah yang saya dapat yaitu 1. Emosional, kontrol emosi dan empati yang menjadi bagian karakter. 2. Evaluasi, penilaian terhadap proses pembentukan karakter. 3. Refleksi, proses anak memikirkan kembali tindakan dan dampaknya. Sekian dari saya, maaf jika ada kesalahan kata, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.